Munade bu, lakinya kesiangan bangun subuh, bangunkan lakinya bu. Bu, subuh lakinya bangunkan. Subuh bangunkan. Lakinya subuh bangunkan. Apanya yang dibangunkan? Subuh. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin cerita tentang satu surah. Ikut sami-sami, kita baca sami-sami ayatnya. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Inna a'tayna kal kautsar. Kata Allah, wahai manusia, kami sudah banyak memberikan nikmat kepada kalian. Tidak akan mampu kalian membalas nikmatku, kata Allah. Tidak akan mampu. Kita minta sehat, Allah beri sehat. Kita minta anak, Allah beri anak. Kita minta rezeki, Allah beri rezeki. Inna a'tayna kal kautsar. Banyak udah kami berikan nikmat kepadamu, kata Allah. Bagaimana cara mensyukurinya? Dua cara. Berapa Pak? Berapa Pak? Berapa Bu? Dua apa? Cara apa? Dua cara mensyukuri nikmat Allah. Allah sendiri yang beritahu. Bagaimana caranya? Fasolli li rabbika wanhar. Yang pertama, solat kita, kata Allah. Orang kalau tidak solat, mohon maaf Pak, di rumah kita itu harus didirikan solat. Malah orang yang tidak mendirikan solat, dua laki bini, orang yang tidak sholat merupakan salah satu terhalang, terhambat, tersumbat, kapat rezeki kita. Bininya sholat Pak Ustadz, lakinya tidak sholat, lakinya penghalang rezeki. Lakinya sholat rajin ke masjid, bininya tidak sholat, bininya penghalang rezeki. Laki bini semayang, anaknya tidak semayang, anaknya penghalang rezeki. Maka kalau mau bapak ibu rezekinya lancar, sembah ya, munade bu, lakinya kesiangan bangun subuh, bangunkan lakinya bu. Bu, subuh lakinya bangunkan. Subuh bangunkan. Lakinya subuh bangunkan. Apanya yang dibangunkan? Subuh. Lakinya subuh bangunkan. Bang, bangun bang, dah jam 6:30 yuk, dah jam 5:30 kita kesiangan semua yang subuh bang, bangun bang. Senyapatlah lakinya nak bangun, masih ngerimai tangannya. Nyari tiang bu, nyari tiang. Bangun bang, sembahyang subuh. Amparkan sajadah, bini di belakang. Kata lakinya, sau sufu bakum, luruskan sab. Kata bininya, bagus ke lajang bang. Sahagi nak nyaut gaya. Salat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sembahyang subuh kesiangan. Laka Fatihah maca Yasin lakinya. Yasin. Bininya di belakang, astagfirullahaladzim. Dah kesiangan Yasin lagi.
Rupanya lakinya itu rajin ngikut majelis ilmu, rajin dengarkan ceramah, bahwa dalam sembahyang satu ayat ajak kita baca sah. Yasin, Allahu Akbar. Oh, kata bininya, kukira nak dibacanya semene. Sembahyang subuh. Kalau udah laki sembahyang, bini sembahyang, anak sembahyang, lapang rezeki kita insyaallah Bapak Ibu. Lihatlah rumah tangga yang daan sembahyang. Ada yang keraja pagi, bahari keraja, malam pun keraja juga, tapi daan sembahyang. Saya lihat tandaan kaya-kaya orangnya. Kenapa? Allah yang menjamin rezekinya dijauhi. Gimana hidup nak barokah? Gimana rezeki nak lancar? Allah yang menjamin rezeki dijauhi. Pantas 20 tahun tinggal di semelagi basar, daan sanang hidupmu. Susah tolen. Orang jadaan sembahyang. Ustaz, tetangga saya daan suah sembahyang ya Pak Ustaz. Tapi tang lancar rezekinya Pak Ustaz. Dalam agama, mun ibu bapak jumpe orang model gaya, sembahyang ndak suah, gotong royong ndak tahu nak ikut dengan orang lawa, tapi rezekinya tang lancar. Orang model gaya disebut istijraj. Memang disulle oleh Allah. Ada ke situ bapak yang suka ngail? Ada iya? Ada. Sampai lupa nak sembahyang pun ada. Tahu dah aku baca. Orang ngail, mun kita ngail Pak, dimakan lah ikan umpan kail, kan daan langsung disembat. Diulur dulu, dialekan. Nah, makan. Sampai dah yakin kita mati kail nyaik diinsang ikan, barulah kita sembat ke atas. Dah nyampai di atas ke hati, nak kita pulakan, nak kita hampukan, nak kita bobos, nak kita hayaukan, langsung nak kita goreng terserah. Gayalah orang yang lancar rezekinya tapi daan suah sembahyang. Kau makan nikmatku kata Allah, kau makan rezekiku, kau bernapas dengan napasku. Silakan kau makanlah rezekiku, makan. Tapi kau ndaan sembahyang, nanti mati di akhirat langsung ku goreng. Gimana Pak? Jadi usah nak cemburu, usah nak sakit hati, usah nak dengki dengan orang yang lancar rezekinya tapi ndaan sembahyang. Sesungguhnya dia sedang disulle oleh Allah, sedang dimainkan oleh Allah. Hati-hati kita Pak, jangan anggap enteng. Makanya harus sholat. Masalah hidup kita semuanya solusinya jak solat Bapak Ibu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau kita punya masalah apapun kata Allah, ista'inu bisabri wassalah. Kita sabar dan solat. Ibu-ibu ada ndak masalahnya di rumah? Ada atau banyak? Banyak atau banyaknya? Banyaknya atau luar biasa banyaknya? Ya Allah Pak Ustaz, lakiku tak selingkuh tolen Pak Ustaz. Apa solusinya? Sholat. Usah nak update status. Itu update status di Facebook, di WA, sampai hatimu begitu tega. Ya Allah, jagalah lakiku update status. Sibuknya jak malaikat macam statusmu. Lebih baik ambil air wudu, amparkan sajadah, solat sunnah 2 rakaat, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, lindungilah lakiku dari perempuan-perempuan nakal macam di film layangan putus ya Allah. Bu, ibu, kalau habis baras di rumah minta ke Allah atau minta ke laki? Nah, ini salah ya. Mintanya ke Allah, berdoa minta kepada Allah, saya minta dengan laki. Berdoalah kepada Allah tapi pas ada laki. Lakinya di kursi, ya, ibu berdoa, ya Allah habis baras ya Allah. Habis baras ya Allah. Kali berapa? Ya Allah habis baras ya Allah. Kalau udah sholat insya Allah tenang kita Bapak Ibu. Paling indah hati kita tuh kalau udah sholat tenang dia, ndaan galau.
Ibu-ibu kalau kena bari duit, bapak-bapak lah juga ibu tolen kita panggil. Pak, pak, pak. Bapak-bapak, bapaknya bapak-bapak, bapak-bapak, bapaknya bapak-bapak lagi. Kalau kena bari duit 100 juta, sanang atau tanang? Si lalu jawabannya. Ini payah ngomongin orang laki itu ya. Saya ulangi pertanyaannya. Kalau bapak kena bari duit 100 juta, sanang atau tanang? Sanang, tapi belum tentu tanang. Sanang mungkin, tapi tanang belum tentu. Punya sepatu harga 15 juta. Sembahyang Jumat, tidak mungkin dia di shop depan. Pasti nungguin sepatu. Takut hilang. Berarti cuma sanang, bukan tanang. Terpilih jadi ketua BPD, sanang atau tanang? Sanang, tapi tanang belum tentu. Kenapa? Hati kita tidak cocok dengan pangkat, hati kita tidak cocok dengan harta, hati kita cuma cocok dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dah dekat kita dengan Allah, tenang hidup kita. Bu, lakimu kena cacakkanlah pelakor. Tenang. Ya bukan tanang, ya bodoh namanya. Tahu laki kena cacakkan, usahalah dulu. Kalau dah kita di rumah ni solat, makanya bapak ibu jangan heran. Banyak orang yang curhat dengan saya, Ustaz, laki saya ndaan beri nafkah. Dah dapat saya jawabannya, pasti lakinya ndaan sembahyang. Ustaz, laki saya kasar, suka nak nampar, pasti ndaan sembahyang laki. Bapak dia juga, Ustaz, lah bini saya tu suka nak chattingan dengan mantannya, pasti ndaan sembahyang bininya. Tapi kalau dah sembahyang minimal 5 waktu terjaga, bapak ibu akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau nak nyari jodoh, maaf yang dah berbini itu usah nak nyari lagi. Itu untuk yang belum. Nanti kalau bapak ibu nak nyari nantu, usah nak jauh-jauh. Cari yang rajin ke masjid, ada itu aja. Kenapa? Orang yang datang ke masjid tidak mungkin datang dalam keadaan kotor, pasti dalam keadaan bersih, betul? Ada ke situ bapak ibu yang berani sembahyang dan berwudu? Ada? Sian, semuanya kita takut kepada Allah. Orang yang datang ke masjid takut kepada Allah. Omongannya lembut, ngomong dengan orang akan sopan. Begitu dia. Makanya carilah nantu yang rajin ke masjid. Usah nak modalnya modal muke tolen. Nggak ada muke tu ya lama-lama nanti tue juga pak. Ibu-ibu bu. Kata adik kata Pak Santoso, andailah Ustadz Hatoli saya tu perempuan naksir saya dengan dia gantengnya. Lo matiku LGBT nampaknya itu. Boleh nyari pasangan berdasarkan karena cantiknya boleh, karena dia ganteng boleh. Tapi berapa lama kecantikan dia akan bertahan? Oke lah kalau 17 tahun, sweet 17. Coba kalau 17 dibalik jadi 71. Si Agi cantik-cantiknya. Api Agi ibu di rumah dah semorengan. Bepupur, behias pun rungu nak pagi saruan, baru nak bepupur. Hari-hari di rumah mana ada bepupur, dah gaya pakai daster tolen, koyak agak kelintiaknya. Orang laki akhirnya dah mau ke warung kopi dia. Baik. Bapak kan lebih batah di warung kopi. Kenapa? Karena yang di rumah daan pandai ngode laki. Yang di rumah harusnya pandai ngode laki. Siap melayani laki 24 jam, biar takaan ngaji. Biar takaan ngaji, mundah laki manggil ibu malam Jumat baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Masuk kamar lakinya. Sadaqallahul azim. Kode. Lah dia. Ustaz, laki saya itu keluar kota.
tapi saya di rumah nih ngasuh anak Pak Ustadz, baca Yasin saya. Boleh ke Pak Ustadz saya baca Yasin sambil nyusui anak? Nah, ada ibu-ibu nanya kayaknya Pak. Boleh enggak Bu baca Yasin sambil nyusui anak? Boleh? Boleh? Boleh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ya Allah, anakku nangis, rupanya nak nyusu. Ambil anaknya, masukkan ke dalam mukena, nenek dia dalam mukena. Lanjutkan baca Yasinnya. Tanzilal Azizir Rahim. Tegigit. Saya pun terkejut Pak. Saya khawatir tadi ibu-ibu ada yang mau anak bayi, anak kecil. Tadi kan agak ada yang nangis-nangis sih. Nah, ya boleh dibawa balik jak dulu. Karena payah nak nyusuinya di situ. Bagi anak laki lama dia nyusu dan macam anak perempuan. Anak perempuan paling lama 2 tahun dia nyusu. Anak laki naan. Dah berjanggut pun masih nyusu. Anak laki, anak laki. Anak laki, anak laki. Makanya ibu supaya laki batah di rumah, berhiaslah di rumah. Kalau di rumah dah malas nak berhias, nak ngode laki pun dah mau, apa lagi nak melayani laki di rumah, akhirnya dah orang laki mau ke di luar. Di luar tolen bantar-bantar balik mandi bewangi-wangi pagi ya gitu dia. Kemana kau bang? Adalah yang salah yang nyasal akhirnya orang bini juga. Akhirnya nyanyi di rumah. Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Saya cemburu, saya curiga. Laki dicemburui, laki dicurigai. Akhirnya nyasal seorang, lakinya nak balik-balik ke rumahnya. Aku telepon gak diangkat-angkat, aku SMS gak dibalas-balas, udah sebulan gak pulang-pulang, aku di rumah tidur kedinginan. Ada tetangga tahu bawa berita duka, rupanya suamiku sedang bahagia bersama maduku, kawin lagi. Ya kawin lagi lakinya kan. Ya salah seorang, kawin lagi akhirnya lakinya. Kalau dah kawin lagi dengan bini muda, akhirnya orang laki lebih batah dengan bini muda. Bini tua merasa tersisih. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki. Rita Sugiarto tersisih dia kan. Karena dah kelamaan tersisih, akhirnya si bini tua merasa ngalah tolen. Ku terima kalah, memang harus mengalah-ngalah. Karena dah ngalah tolen, akhirnya sakit hati. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Cita-cita tak sakit hati. Karena dah tiap hari sakit hati, akhirnya meriang. Aku meriang. Aku. Tawa aja dah bu, tawa. Sana ke tahan-tahan nih kalau keluar dari bawah. Manilah salah ngundang ustad tuh ya. Oh kata biak nampaknya Ustad Sunsang kayaknya. Kata kita mengatakan aku Ustad Sunsang, tapi kita tawa juga. Berarti kita sama-sama Sunsang. Itu dah siang, saya bisa ceramah serius bisa, tapi karena dah siang khawatirnya ibu-ibu bapak-bapak tuh ngantuk kayak. Jadi saya beri lawak-lawak sedikit lah ya. Kita laka sampai jam 2:30 insyaallah. Karena laka itu saya nak ke Pontianak, laka ayah ke Jakarta, lanjut ke Korea sampai ke Hong Kong. Kalau ada yang ngundang, si Anjang ngundang nak ngapi jauh ke sini beh. Mahal ongkosnya. Nah ibu bapak, jadi kita kalau nak hidup kita tanang di dunia, lebih-lebih tanang di akhirat. Sholat.
Tidak ada cara lain Pak kecuali sholat. Dan orang yang meninggalkan sholat, kata Nabi, mohon maaf harus saya sampaikan juga hadisnya. Man tarokas sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafaro jiharo, maka kafirlah dia secara nyata. Orang yang dah meninggalkan sholat, kafir dia, kata Nabi secara nyata. Maka Pak Labai, Pak Haji, gugurlah 4 kewajiban. Usah nak dimandikan, usah nak dikapankan, usah nak disolatkan, usah nak dimakamkan di pemakaman muslim. Jadi gimana? Layak ajak ke laut. Tapi memang Pak Labai, Pak Haji di kampung kita itu baik. Biar orang tak suah sembahyang pun tetap disembahyangkannya. Sampai mati, Junaidi mati. Minta maaf kalau ada Junaidi situ. Oh, kata Pak Labai yang suka nak ngolokkan aku ke masjid ya bayi, katanya. Hauk lah kita pagi ke masjid, katanya. Kemana baik? Ke masjid. Titip salam dengan Tuhan baik. Begitu mati, kata Pak Labai, tetap ku sembahyangkan Junaidi. Usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardu kifayatin ada'an imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Fatihah, Allahu Akbar, solawat, Allahu Akbar, doa 1, Allahu Akbar, doa 2, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Orang pun heran, baik, ndak ngapain tangga nyembahyangkannya, diskon padaan sembahyang. Daripada si lalu gaya dah hanya, kata dia. Nah ibu bapak, makanya solusi apapun dalam menghadapi hidup ini adalah solat. Kalau kita solat, yang rugi bukan Allah, yang rugi ya kita. Hidup kita susah, hati kita galau, perasaan kita ndak tenang. Ditinggalkanlah laki, ndak tenang. Ditinggalkanlah bini, ndak tenang. Kenapa? Ndak solat. Solat. Makanya pun kita solat, lakak solat tadi saya katakan Astaghfirullahalazim. Mungkin kita selama itu jarang mensyukuri nikmat Allah dengan cara solat. Orang yang tidak solat, saya katakan orang yang bodoh lah pokoknya. Minta maaf yang tidak solat, bodoh lah. Orang yang rajin kerja pagi, siang, bahari, malam, sampai subuh kerja lagi, tapi tidak sembahyang, sama dengan orang lapar nak beli nasi bungkus. Dah dapat nasi bungkus, nasinya dibuangnya, bungkusnya dimakannya. Apa namanya ya? Mun bukan biobo diodo. Bodoh. Dan orangnya nanti, orang yang rajin sholat, 5 waktu terjaga, berjamaah pula di masjid, mati esok lusa, tenang dia menghadapi malaikat munkar dan nakir dalam kubur. Kenapa? Yang akan menjawab adalah sholatnya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Akbar. Man nabiyuka, siapa nabimu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata malaikat, mantapnya jawabannya tuh. Nampaknya orang semua lagi besar tuh. Sapi itu katanya. Macam Santoso tuh. Ini orang yang rajin sholat, orang yang rajin sholat tuh tenang dia nanti. Tapi yang daan sembahyang Pak, yang apalagi yang meremehkan sholat, nganggap enteng sholat, oh mati di dalam kubur, ditanyalah malaikat, dia tidak bisa jawab. Man rabbuka, dia tidak jawab. Malaikat mungkar dan nakir, doh tangdaan jawabnya tuh. Coba kir, tanya kir, suruhnya nakir tanya. Kata malaikat nakir, kau mungkar nanyanya dan disautnya apalagi aku. Tanya lagi, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia nak jawab, oh pasti tidak suah ibadah orang model itu. Kir, ambil tukul dari api neraka. Ambil tukul dari api neraka kir. Oke, OTW. Tahu ke OTW? Yakin ini kan OTW dia. Pagilah malaikat nakir ke neraka ngambil pemangkung, pentungan. Ibu bapak kalau nak tahu pentungan, pemangkung dari api neraka, pemangkungnya malaikat mungkar nakir, andai dipikul oleh seluruh manusia yang ada di dunia, dan terpikul baratnya pemangkungnya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ndak ante jawab di pangkung Pak. Hancur, berpatahanlah tulang belulangnya semuanya.
dan itu terjadi sampai datang hari kiamat. Kalau hari itu kita dikubur, esok hari kiamat lumayan dan lama nunggu. Tapi kalau kiamatnya masih 1.000.000 tahun, kiamatnya masih 2 juta tahun, selama iya juga kita nunggu dikubur. Tapi mun orang yang amalnya banyak lain ngage pertanyaannya. Malaikat munkar nakir ndak ansaram. Misalnya Pak Haji Mustaqim esok mati nih misalnya. Nih dia nih orangnya nih Pak Haji Mustaqim nih Bu. Ini orang yang banyak amalnya, beliau Pak Haji, polisi age, rajin hadir di safari Pak Ajar Singkawang, mati sok lusa tenang. Assalamualaikum Pak Mustaqim, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dah kita ngopi dah. Diajakin ngopi lah malaikat. Tentu ndaan gaya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Singkawang? Alhamdulillah. Masih cini wali kotanya masih. Tenang. Oh, cuma gitu kata dia Pak Mustaqim. Saya tuh nak nanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Muhammadun Nabi, wal Islam dini, al-Ka'batu kiblati, al-Qur'anu imami, al-Muslimun ikhwani. Ya Allah, lancarnya jawaban. Tiduklah kau di situ. Nun naumatal arus, malaikat, tidukkan orang seperti seperti tiduknya pengantin baru. Pak Haji Asari, Pak Haji Hasan. Sampai sapa hari masih ingat enggak tiduk pengantin baru? Hah? Lupa? Pengantin baru, ya Allah, tiduknya malamnya rasa cepat inyan, betul Bu? Saya mau ingat pengantin baru rasanya kawin sekali lagi. Pakal saya dah. Tapi baru nak sekali, masih ada 3 kursi kosong. Pengantin baru, tahu-tahu siang dibangunkanlah bininya, bang, bangun bang, dah siang, tang siang aja, adekan dah siang bang. Begitulah orang yang banyak amalnya, walaupun nunggu dikubur 1.000.000 tahun. Di akhirat orang tanya, kam labistum qalu labisna manu yauman au ba'da yaum. Berapa lama kau tinggal di dalam kubur? Mereka jawab rasanya seperti setengah hari. Yang 1.000.000 tahun ya Pak, rasanya cuma setengah hari. Kenapa? Amalnya banyak. Makanya selagi masih hidup, beramallah sebanyak-banyaknya. Karena kita setelah dari dunia itu akan meninggalkan dunia dan akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya itu nanti mati, betul Ibu? Ibu-ibu nanti mati enggak? Bapak-bapak? Pak Haji? Ustadz Hatoli? Nudi. Ustadz, saya tuh masih muda, lama baru mati. Oh, maut ajal yang ngacak. Nike Ardila, Poppy Merkuri, Sukma Ayu, Aldarisma, muda, cantik, terkenal, mati. Matinya perawan lagi meruse ya. Perawan mati, nak ke meruse. Nike Ardila, penyanyi Mama Aku Ingin Pulang dari Bandung, umurnya 19 tahun 2 bulan 16 hari, meninggal hari Senin jam 6 lewat 15 menit. Sami juga kawannya ya, Poppy Merkuri, penyanyi Hati Siapa Tak Luka dan Surat Undangan, umurnya 22 tahun 7 hari, meninggal hari Kamis jam 10 lewat 12 menit dan dipemakamkan esoknya di pemakaman Sidnya Raja Jalan Husein Sastra Negara nomor 12 Bandung Provinsi Jawa Barat. Pokoknya jelas dah aku ceramah tuh. Jarang ada ceramah jelas gitu. Ada sih ada tapi jarang. Jadi muda-muda bukan jaminan mati Nudi. Banyak orang yang muda ya mati. Adik Namnung, masih ingat mungkin Bapak Ibu, adik Namnung yang besar badannya pelawak, umurnya 38 mati. Disusullah kawannya Budi Anduk 40 tahun mati juga. Yang baru kini dari Malaysia yo, siapa yang ganteng ya? Siapa namanya Bu? Asraf. Suaminya BCL, Bunga Citra Lestari. Asraf 40 tahun kena jantung mati, meninggal 18 Februari 2019. Memang sengaja saya catat tanggalnya, biar ketahuan masa iddah BCL. Sampai tahu, sampai tahu.
Dah kedalaan lah haril gasang. Sapi lagi Olga Saputra. Tahu Ibu Olga Saputra, Bapak? Olga Saputra 32 tahun mati. Julia Perez 37 mati. Banyak yang komen di kolom komentar video, Julia Perez mati karena kebaratan beban. Beban hidup. Bukan beban yang didapatnya, bukan. Beban hidup. Julia Pereznya barat beban hidupnya. Karena dia kan dikhianati oleh lah pacarnya Gaston. Sapi lagi mati muda Ustadz Jepri Al-Bukhari. Tahu Ustadz Jepri Al-Bukhari? 40 tahun 3 hari umurnya. 3 hari laka ulang tahun mati. Naik motor Ninja 360 cc, nabrak batang palam, terantuk palanya ke batang palam, mati. Masya Allah, luar biasa. Ikut beliau nyolatkannya. Pala terantuk mati, Pak. Pala terantuk mati. Pala terantuk mati. Makanya bapak-bapak jaga pala. Pala jaga mati. Karena ada pala terantuk mati, ada pala terantuk hidup. Oh, hati-hati, Pak. Jadi semuanya kita tuh mati, nak tua mati, nak muda mati. Jadi usah nak terubang, kami masih muda Pak Ustaz, nanti dah tua baru sembahyang. Enggak. Udah datang ajalnya datang. Saya gemuk Pak Ustaz, nampaknya saya sehat lama baru mati. Oh, justru orang gemuk cepat mati. Minta maaf inyan Pak. Pak Afif itu ya. Kata dokter, saya kata dokter. Kata dokter, orang gemuk cepat mati. Kata dokter, orang gemuk cepat mati. Kata dokter. Saya penasaran, Pak Dokter, kenapa orang gemuknya cepat mati? Oh Pak Ustadz, orang gemuk mun dia bercacak, napasnya anggap-anggap. Si anagi tempat angin dalam parutnya, jadi gemuk cepat mati. Umun gaya kami yang kurus untunglah lama mati. Oh kurus pun cepat mati Pak Ustadz. Nyapa dia kurang gizi. Jadi kau nak gemuk, kau nak kurus, mati juga semuanya. Ustadz, saya tuh orang kaya, bisa bayar dokter, bisa dirawat saya lah dokter. Lama saya baru mati. Oh kurang kaya apa Pak Harto? Kenal ke ibu bapak dengan Pak Harto? Pak Harto karena penyakit jantung masuk rumah sakit Pertamina, 40 dokter merawatnya, tidak sanggup nahan malaikat Israel. Yang dirawat 40 dokter aja mati, apalagi yang cuma dirawat dukun kampung. Pakai papas sih kayaknya ngelabih mati lagi. Jadi semuanya itu kita akan mati dan kita semuanya akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selagi kita masih di dunia, siap-siapkanlah bakal sebanyak-banyaknya, karena setelah dari dunia itu kita akan pulang. Itu dunia bukan kampung kita yang sebenarnya. Kampung kita yang sebenarnya adalah akhirat. Makanya orang yang dah meninggal disebut telah pulang ke rahmatullah. Mau ndak esok pulang ke rahmatullah? Nah, petang lalu ndak? Sebenarnya yang namanya pulang kan jak suke. Dulu waktu kami SD ada guru matematika garang. Kata kepala sekolah, guru matematika yang garang dan masuk kita boleh pulang. Oh sukenya kami, balik Pak, nak suruh pulang, langsung ngambil tas plastik kresek. Zaman saya sekolah masih plastik kresek, pensel di dalam, tambuslah Pak. Cecer nangis, kepayahan nak meliagi. Luar biasa, suke pokoknya pulangnya suke. Raya, orang pulang kampung, suke ndak orang pulang kampung? Suke. Malah 2 tahun yang lalu pulang kampung boleh, tapi mudik ndak boleh. Kata dia. Mudik ndak boleh, pulang kampung boleh. Saya sami. Saking orang nak balik kampung, saking orang nak pulang kampung,
ada yang nganam anak nak pulang kampung, motornya motor Mio. Mio kan jak pendek selaknya Pak. Nyari akal disambungnya pakai papan. Nyampai Pak perjalanan Pontianak ke Sambas. Demi apa? Pulang kampung, jumpe umak, jumpe ayah, ne aki, ne uwan, abang, kakak. Pulangnya suke. Pulang suke kan? Pulang apa lagi? Pulang haji. Suke ndak pulang haji? Suke. Ketika tawaf wada, tawaf terakhir, tawaf perpisahan, dah terbayang tulang bumbungan rumah nak balik, nyampai disambutlah orang pakai tahar, diamburi baras kuning, diampari agi karpet dibalik bantal, didudukkan di sini dah macam pengantin baru. Laka ia cerita Makkah gitu, Madinah gitu, dari pagi sampai bahari cerita, sampai lupa nak semahyang. Sukenya balik kampung. Nah ini kan hari raya haji ini. Yang udah haji mudah-mudahan istiqomah dalam hajinya. Yang agak pagi haji kita doakan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Bapak ibu yang belum haji mudah-mudahan segera Allah panggil berangkat haji. Jangan putus asa. Ya Allah Pak Ustadz, jangankan nak pagi haji mahal Pak Ustadz, biaya SPP bayar anak sekolah pun karep ke utang nunggak Pak Ustadz. Usah nak ngomong gaya bu, karena haji ya panggilan Allah. Kalau dah Allah yang manggil, ada tolen caranya, betul? Ada tolen caranya, karena haji itu bagi tiga. Pertama ada yang disebut dengan haji lil kasab, haji karena usaha. Memang dia berusaha nak pagi haji. Tetangga saya cuma jual kacang pagi haji. Kabon-kabonnya dijualnya. Kabon kacang. Balik dari haji sian kabonnya. Ya namanya usaha. Ada lagi tetangga saya, dia nanam kelapa 1 hektar, dibaginya 2. Setengah hektar untuk makan anak bini, setengah hektar nak daftar pagi haji. Tiap kali melapangnya kelapa, niatnya nak pagi haji. Pagi haji, pagi haji, pagi haji. Pagi dia sekarang. Tetangga sebelah nanam 1 hektar lebih, tapi nak pagi haji. Kenapa? Nabasnya lain niatnya. Kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Kawin dia. Innamal a'malu bin niat. Setiap perbuatan tergantung kepada niat. Ayat namanya haji lil kasab. Karena usaha. Makanya yang nak pagi haji usahalah dari sekarang. Niatkan dulu kayak usaha. Yang kedua ada haji namanya haji lin nasab. Haji karena keturunan. Ini akinya, ini uannya, anaknya, cucunya, semuanya Pak Haji pokoknya. Apapun kita kerajikan, pokoknya keturunan kita Pak Haji. Yang ketiga yo, haji yang jarang kita sangka-sangka. Pertama tadi haji lil kasab, yang kedua lin nasab, yang ketiga namanya haji lin nasib. Memang dah nasibnya nak pagi haji. Betul. Ada kawan saya biasa bawa jamaah haji dia, bimbing jamaah haji. Suatu hari ada ibu-ibu nak pagi ngaji, dilanggarlah hoto. Dilanggarlah hoto, tumpah darah. Yang melanggar akhirnya bertanggung jawab, dibawanya ke rumah sakit. Sambil dia ketakutan, dibawanya ke rumah sakit. Begitu si ibu untuk sadar, apa kata yang melanggar? Ya Allah Bu Haji, usah nak laporkan saya ke polisi, saya dah sengaja melanggar ibu. Tolonglah Bu Haji, usah nak laporkan saya ke polisi. Pokoknya seluruh biaya rumah sakit nanti saya yang bayarnya sampai Bu Haji sembuh. Apa kata si ibu yang kena tabrak? Ya Allah Pak, usah nak panggil aku Bu Haji. Ya apa dek? Aku belum haji. Oh jadi ibu belum haji? Belum Pak, kata dia. Dah pokoknya seluruh biaya rumah sakit sampai ibu sembuh, ku tanggung semuanya, aku yang bayarnya. Dan ibu ku daftarkan berangkat haji karena maafkan saya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang belum pagi haji, ya, pagilah ke jalan raya semua. Anjak jauh dari situ. Iya, bukan lagi masuk rumah sakit, langsung masuk kubur. Karena nasib orangnya lain-lain. Ya di sana, oh dia kena langgar, nak daftarkan Pak. Kalau yang melanggarnya lain, dah lain ceritanya. Nasib orangnya lain-lain. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak usah nak putus asa. Kalau dah Allah nanti yang manggil nak pagi haji, ada tolen caranya Pak. Jalannya jalan apa? Jalan min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tak pernah kita sangka-sangka sebelumnya.
Mudah-mudahanlah kita ini nanti diberangkatkan, dipanggil oleh Allah, berangkat kita ke Baitullah tanah suci Makkah insyaallah. Ini Abah Malar dia bawa jamaah pagi umroh. Daftarkan diri Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Masuk iklan sedikit. Dah, jadi itu yang pertama. Udah nak habis waktunya gasaknya. Dah nak 1 jam saya ceramah. Belum lalu nak beri air. Yai tadi, nak aci yai tadi. Ibu bapak, jadi gimana Pak? Ibu bapak, mulailah hari ini jangan sampai tinggalkan sholat sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni Pak hidup di dunia ibaratkan kita makan di rumah makan. Suah ke situ makan di warung makan. Suah. Kita kalau dah di warung makan kan jak minta layani, betul? Pelayan ambilkan air teh. Pelayan pasan kopi. Pelayan ambilkan ikan. Dilayani oleh pelayan. Tapi begitulah kak makan, tiba-tiba daan bayar. Kira-kira yang punya warung makan marah atau enggak marah? Marah. Begitulah juga kita di dunia. Ya Allah minta rezeki, Allah beri. Ya Allah minta sehat, Allah sehatkan. Ya Allah minta anak, Allah beri anak. Malah ada yang cepat dah dapat anak. Dia orang 5 tahun nikah dah dapat anak. Giliran dia nikah bulan 1, bulan 2 dapat anak. Di situ si An, di situ. Di dusun kolam tu si An. Di sini ada. Sinun jauh. Adalah sekitar 4 meter dari situ. Allah beri kita segala nikmat, tiba-tiba ndak solat, berarti ndak bayar. Kira-kira Allah marah atau ndak marah? Marah, Pak. Tapi marahnya Allah ndak dinampakkan. Bagaimana cara marah Allah? Bisa aja lewat makhluk yang lain negor kita. Puk, kena sakit. Puk, lalu kena omongkanlah orang, lalu kena fitnah, rumah terbakar, dompet hilang dan seterusnya. Itu semuanya Allah negor kita. Harusnya kita sadar. Ngapilah dompet kutang hilang tadi tu pencuri we ngambilnya, kurang ajar pencuri ya. Usah nak ngomong pencuri kurang ajar, memang dah kerajaan dia. Yang kurang ajar ya kita. Kenapa kau ndak bayar nikmat Allah dengan solat? Pak Pak. Oi. Mana itu orangnya tu? Solat Pak Tapi dari tadi saya situ tangsian orang yang sholat. Zuhur tadi sholat. Makanya dengan kita mendirikan sholat berarti kita sudah membayar nikmat Allah. Itu yang pertama. Fasholli li rabbika. Yang kedua, wanhar. Dan berkurbanlah.